Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delana Ismi Sulistiawan dari kelas XA, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan tentang inti dari film Ketika Cinta Bertasbih. Itu menceritakan seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo. Jadi setelah kepergian ayahnya, Azam memilih untuk ke Kairo melanjutkan kuliahnya. Kehidupannya di Mesir itu tidak mudah karena selain ia belajar, ia juga harus menafkahi keluarganya di kampung halaman. Jadi di sana tuh ia berjualan tempe dan bakso. Nah, Azam ini memiliki prinsip untuk tetap menjaga kesucian cintanya dengan aturan-aturan yang ada di agama. Sampai akhirnya beliau tuh bertemu dengan seorang wanita yang sangat bertentangan dengan prinsipnya itu. Wanita itu bernama Eliana. Nah, suatu hari Azam ini sangat dekat dengan seorang supir dubes yang bernama Pak Ali. Jadi Azam tuh sempat menceritakan Eliana kepada Pak Ali bahwa Eliana tuh sebenarnya cantik kalau pakai hijab dan lain-lain gitu. Namun di sisi lain Pak Ali mempunyai niat lain, yaitu untuk mengenalkan Azam dengan seorang anak kiai yang bernama Ana. Nah, Ana ini diceritakanlah si Ana ini kepada Azam oleh Pak Ali bahwa Ana ini orangnya pintar, cerdas, soleha. Terus sekarang ia sedang melanjutkan kuliah S2-nya, seperti itu. Nah, kemudian Azam ini merasa sangat tidak cocok. Azam merendahkan diri bahwa ia tuh tidak pantas dengan seorang anak kiai, sedangkan ia hanya seorang penjual tempe dan bakso. Ternyata di balik itu semua, Azam itu mencari tahu Ana tuh seperti apa, sampai ia bertekad untuk mendatangi rumah pamannya Ana yang memang sudah ia kenal sejak lama. Kemudian ia langsung bilang bahwa ia ingin melamar Ana. Padahal posisinya di situ ia belum tahu sama sekali Ana itu seperti apa, wujudnya seperti apa, kepribadiannya bagaimana, ia tidak tahu. Sampai pamannya Ana pun heran dengan tujuannya Azam datang itu untuk melamar Ana gitu. Sampai akhirnya paman Ana menceritakan yang membuat Azam ini merasa direndahkan karena pamannya bilang Ana ini sudah dilamar oleh seorang pria tampan yang mungkin anak dari orang berkecukupan, yang ternyata orang itu adalah temannya Azam yang bernama Furqon. Akhirnya Azam pulang untuk bercermin apakah memang ia tidak pantas dengan seorang Ana. Dan suatu hari Azam menaiki kendaraan umum, di sana bertemu dengan seorang gadis yang bertanya alamat toko buku, yang ternyata Azam pun memiliki tujuan yang sama untuk ke toko buku itu. Nah, tanpa disadari ternyata wanita itu adalah Ana dan temannya gitu. Azam membantu Ana saat Ana mengalami kesulitan, sampai akhirnya Ana pun memiliki amat terkesima dengan kepribadiannya Azam yang sangat baik dan sangat melindungi wanita gitu, tanpa disadari kalau ternyata itu adalah wanita yang selama ini Azam cari tahu. Setelah dari situ Azam fokus dengan kuliahnya untuk menyelesaikan pendidikannya agar cepat lulus. Akhirnya setelah pulang kuliah, ia menemukan pamflet yang bertuliskan nama Ana menjadi moderator di tempat kuliahnya tersebut. Kemudian Azam mengunjungi ruangan tersebut untuk sekedar melihat Ana yang sedang menjadi moderator, dan ternyata di situ beliau baru menyadari Ana ini wanita yang pernah ia temui ketika ia naik kendaraan umum dan ke toko buku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tiba di mana Ana harus menyelesaikan tesisnya dan kembali ke Indonesia. Nah, di sana ia sempat menjadi pembicara peluncuran buku yang ternyata itu adiknya Azam. Akhirnya beliau dekat dengan adik Azam sampai di mana Ana kenal dekat dengan keluarganya Azam, sampai ke orang tuanya Azam atau ibunya gitu. Jadi di sana pun ibunya berharap kalau Ana ini adalah jodohnya Azam. Namun adiknya pun berkata tidak mungkin karena Ana ini seorang anak kiai gitu. Sampai
waktunya tiba di mana Ana ini sudah dilamar dengan Furqan. Pertemuan antara kedua keluarga yang membuat Ana harus memberikan syarat khusus kepada Furqan agar bisa menikahinya. Dan di saat itu juga Azam sudah selesai kuliah dan lulus, kemudian ia kembali ke Indonesia. Dan saat di Indonesia ia mendatangi pernikahan Ana dan Furqan temannya, yang akhirnya padahal beliau sama-sama tahu bahwa Ana dan Azam ini saling sadar bahwa ternyata ia tuh sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.